Halo semua, untuk praktikum basis data 2 dengan bab 2 ini adalah halo semua interaksi PLSQL dengan praktikum basis data 2 server. Bab 2 ini adalah tujuan pembelajaran PLSQL membuat select statement dalam PLSQL dan membuat DML tujuan pembelajaran language statement membuat select statement dalam PLSQL dan SQL statement dalam manipulation language. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu SQL statement dalam PLSQL, prinsip yang berlaku pada saat suatu informasi perlu diekstrak dengan kontrol dari suatu database. Dan DML statement adalah prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol akhir dari PLSQL block. DML statement adalah kemudian PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan menyatakan akhir dari PLSQL block definition language. Kemudian PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan create table yaitu data definition language drop table. Jadi dalam PLSQL tidak mendukung create table, alter table atau drop table. Dan PLSQL tidak mendukung PCL. Untuk mendapatkan atau retrieve data dari database statement dalam PLSQL bentuk umum sintak dari select statement atau seperti pada contoh di bawah database digunakan select statement bentuk umum sintak dari select statement memanggil data pada PLSQL. Pada contoh di bawah ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Seperti pada contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Seperti contoh ketiga berikut yang menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan manipulasi data dengan PLSQL. Update untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan penambah data. Insert perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh data perintah insert. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan mengubah data. Perintah update digunakan untuk modifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh perintah update digunakan untuk modifikasi baris yang sudah ada. Dan untuk menghapus berikut ini contoh digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Seperti pada untuk menghapus kolom di bawah ini. Perintah digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Seperti pada baris data kolom di bawah ini. Merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel kemudian menggabung atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini aturan penamaan dalam PLSQL. Bisa dilihat untuk aturan tabel di bawah ini dari beberapa penjelasannya. Aturan penamaan dalam PLSQL bisa dilihat pada tabel di bawah ini dan beberapa penjelasannya. Suatu SQL statement diberikan oleh user, SQL cursor akan membuka suatu area suatu SQL untuk menyediakan proses user dan SQL server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan atribut dari SQL cursor. SQL atribut dari SQL cursor kita dapat menguji hasil dari atribut dari SQL cursor. Pada contoh di bawah atribut dari SQL cursor kita dapat menguji hasil dari SQL. Berikut ini contoh penggunaan cursor. Contoh di bawah ini. Kemudian berikut ini contoh penggunaan cursor. Pelajari penggunaan SQL statement dalam PLSQL melalui kemudian ringkasannya adalah telah dipelajari penggunaan SQL dua tipe cursor PLSQL melalui prinsip untuk menguji hasil dari DML statement. Terdapat dua tipe cursor, atribut cursor dan eksplisit. Untuk menguji hasil dari DML statement dapat digunakan atribut cursor not found dan SQL %row count, SQL %found, SQL soal not found dan SQL program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID soal. Gunakan
fungsi max. Buat setelah itu simpan hasilnya dalam byte variabel ID g max. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam byte variabel. Jawabnya adalah seperti pada kolom kotak di bawah ini. Tampilkan hasilnya. Bisa dicoba seperti pada kolom kotak di bawah ini. Tulisan per bisa dicoba diperintah. Teliti pada bagian tulisan. Untuk soal nomor 2 dan selanjutnya bisa dicoba dan dipraktekkan. Untuk soal nomor 2 dan selanjutnya bisa dicoba dan dipraktekkan sendiri.